Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini mau bahas kekhawatiran soal sensor di media. Jadi penulis punya ketakutan yang sama dengan bro bengkel dommaker ya. Dari bro dommaker ini ngomong bahwa sekarang video-videonya yang soal bahasan rangka esaf di TikTok itu tidak lagi full ya penontonnya, malah mungkin ngomong penontonnya nol atau cuma beberapa gitu ya, padahal sebelumnya katanya banyak. TikTok saya itu setiap upload itu cepat banget, yang menonton juga banyak dan langsung FYP. Namun ketika sudah seminggu kali ini saya rasakan ini fenomena ketika kita membahas rangka esaf itu bahkan pernah nol video. Nah ini yang sebelah kiri saya ini yang kembali rangka esaf putus itu hanya 65. Itu pun 65 itu sudah 2 hari baru bisa ada nilainya gitu ditonton. Dan yang ketika saya bikin fenomena war Yamaha itu sempat nol, dan ketika saya privat dan saya masukkan lagi itu jadi 4.000-an. Dan setelah saya tanya-tanya juga ke tim TikTok bahwa ada yang mereport akun TikTok saya bahwa terkait rangka esaf ini meresahkan, katanya mengganggu mereka karena tidak menguntungkan mereka. Kalau yang di YouTube sepertinya tidak terpengaruh ya. Kalau di YouTube ya semoga YouTube selalu netral, kita ikut sama-sama berdoa. Tapi ya mengejutkan sekali ketika dari TikToknya itu ternyata kemudian melakukan tindakan berdasarkan dari laporan usernya. Ya tentu ada kemungkinan bahwa yang melaporkan itu butuh lebih dari satu orang. Ya penulis sendiri mungkin suatu saat bakal dilaporkan juga ya. Cuma mungkin kalau yang melaporkan itu adalah akun-akun dengan tanggal pembuatan yang sudah lama. Karena yang terjadi sekarang, yang protes-protes yang membela Honda mati-matian itu adalah akun baru, akun yang dibuat pada 25 September 2023 dan tanggal 2 juga tanggal 3 Oktober 2023. Semua akunnya pakai nama cewek, aliasnya juga nama cewek, fotonya juga gambar cewek. Entah mengapa kok pilih yang cewek, karena sempat sebelumnya beredar komenan di Facebook itu ya, ada pembela Honda yang cewek yang ngomong bahwa kalau misalnya ingin melindungi rangka ya ganti olinya yang rutin biar sirkulasi oli di rangka itu bisa lebih baik atau gimana. Ya berarti ngomongnya itu asal jeplak ya. Terus belakangan orangnya minta maaf ya, karena nggak tahu, mohon jangan dibully gitu katanya. Ya kenyataannya seperti itu ya, orang-orang yang membela Honda itu ada yang nggak punya pengetahuan sama sekali soal motor, dan sayangnya merasa sudah lebih tahu daripada mereka yang merasakan sendiri.
Karena ya yang mengeluh soal rangka esaf karatan itu bukan cuma dari yang anti Honda saja, yang asalnya pemilik Honda pun ada. Ya kalau nggak karena itu kan ya nggak mungkin lah pasar bekas, harga jual motor bekas Honda jadi turun luar biasa kan. Entah mengapa kok nggak ada omongan sales yang ngomong harga jual Honda masih tinggi ya. Padahal salah satu alasan konsumen beli motor Honda itu adalah karena harga jual. Mungkin karena kalau ngomong harga jual bakal cepat ketahuan bohongnya kali ya, sehingga mereka nggak ngomong soal harga jual. Terus balik lagi ke akun ini ya, nggak cuma di TikTok, barusan di Facebook juga ada keluhan ya, karena ada grup korban dari rangka esaf, kalau nggak salah nama grupnya. Grup itu tentang keluhan-keluhan dari mereka-mereka yang beneran kena masalah dengan rangka esaf. Jadi yang jadi beneran korbannya ya. Jadi admin dari grup tersebut share beberapa screenshot yang salah satunya adalah notifikasi dari Facebook bahwa ada postingan yang orang lain tidak bisa lihat karena ada laporan hukum lokal kalau nggak salah ya. Penulis share saja hasilnya gimana. Terus ditunjukkan juga artinya hukum lokal itu bagaimana. Kalau pelanggaran lain disebut nggak ada. Jadi dari grup tersebut tidak ada pelanggaran. Jadi aksi yang dilakukan Facebook itu adalah murni karena laporan, dan laporannya disebut karena tidak sesuai dengan hukum lokal ya. Entah hukum lokal yang mana yang dimaksud, nggak ada penjelasan soal itu. Entah apakah Facebook sendiri bakal melakukan klarifikasi atau tidak. Tapi ya di Facebook sendiri besar sekali resiko grup itu ditutup ya kalau banyak pelanggaran apa jenenge, banyak pelanggaran dari posting-postingnya. Jadi kalau membernya itu banyak orang maki-maki, maka ada kemungkinan grup tersebut bakal ditutup. Jadi kelakuan membernya pun bakal mempengaruhi grup tersebut. Nah ini kadang bikin administrator sulit ya, karena kan ada orang yang niatnya buruk ya, join terus maki-maki dan macam-macam gitu. Kalau adminnya nggak aktif terus gitu ya, bisa mendadak terus hilang aksesnya karena grupnya diblok karena ada membernya melakukan ini gitu ya. Entah hukum lokal apa yang dimaksud ya, karena secara topik grup tersebut tidak menyangkut soal politik, tidak nyerempet pemerintah. Yang diserempet itu adalah merek Honda, dan Honda itu bukan pemerintah Indonesia. Honda itu bukan government, bukan bagian dari pemerintah. Honda itu perusahaan swasta. Perusahaan swasta yang ya paling dekat ke Indonesia itu ya cuma Astra. Astra itu bukan penguasa Indonesia. Astra itu perusahaan di Indonesia. Astra juga ya harus patuh pada hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia ya sayangnya tidak menyebutkan memang bahwa pabrikan itu harus jujur. Tapi kalau konsumen terus kemudian jujur, apa ya Honda punya hak untuk menghukum? Tapi ya tindakan dari Honda ini ya sebenarnya sudah
apa ya, termasuk dalam perkiraan penulis ya. Penulis dulu awal-awal muncul kasus ini kan ya berpendapat bahwa ya bisa aja Honda akan menolak untuk mengakui kasus ini, dan Honda akan memilih memperbaiki nama baik dengan segala macam cara ya. Jadi Honda sama sekali tidak bakal mengakui keberadaan karat ini, dan untuk menutupi masalah, untuk menutupi kasus Rangka Esap, Honda menyewa orang-orang untuk jadi penyebar berita bohong. Ya tentu kita nggak bisa harapkan lah yang Menkominfo yang ngomong soal hoak-hoak itu bakal menyebut, oh yang diomong Honda ini hoax, oh yang diomong salesnya Honda ini hoax. Ya mustahil lah kita mengharapkan hal itu ya. Walau omongannya sales Honda hoax, rasanya mustahil pemerintah itu bisa melakukan seperti itu. Karena contohnya dari KNKT saja sudah tahu rangkanya bagian dalam karatan, produksi masih tetap jalan terus. Karena harusnya kalau memperhatikan soal keamanan ya produksi dihentikan sampai rangka yang diterima konsumen itu benar-benar terbukti aman dari resiko karat parah. Tapi ya nyatanya konsumen masih harus menanggung resiko menerima rangka karat, dan tidak ada jaminan kalau misal konsumen beli rangka atau ya klaim garansi rangka itu akan dapat rangka yang lebih aman. Siapa yang ngetes? Nggak ono. Dari Honda juga diam-diam, nggak ada pengumuman ya, pengumuman memperbaiki sistem produksi dan macam-macam. Nggak ono penjelasan soal itu. Karena ya Honda bagaimana caranya tidak akan mengakui bahwa produknya itu sengaja dibuat mudah karatan. Tapi ya walau langkah ini sudah bisa diprediksi, langkah dalam apa, mematikan penyebaran informasi baik dari TikTok maupun dari Facebook, ini juga merupakan indikasi bahwa Honda sekarang merasa sangat terancam. Kalau untuk masyarakat kecil pengen tahu seberapa parah ya kejadiannya, tinggal lihat harga motor Honda bekas ya. Kalau pengen tahu kenyataannya, coba dah lihat harga motor bekas. Harga motor bekasnya turun apa enggak? Ya barangkali ada yang merasa nggak percaya motor Honda itu banyak masalahnya, ya silahkan dah beli motor-motor Honda Esap. Sekarang harganya murah-murah, tahunnya baru ada yang 10 juta 11 juta, baru yang keluaran tahun kemarin, keluaran tahun ini harganya sudah segitu yang Honda Esap. Kalau yang suka Scoopy juga harganya juga sudah sangat murah sekali. Atau mungkin suka yang Vario 160, harganya juga sudah sangat murah sekarang. Kalau misal nggak percaya ya silahkan cek harga motor Honda bekas. Mungkin merasa beruntung, wah harganya murah sekali sekarang, ya silahkan dicoba. Tapi ya harapannya ya lebih lebih belajar opo sih masalahnya, kenapa kok orang-orang kok jadi jual motornya. Karena penulis ini sekarang ya termasuk belajar lagi lah, problem apa saja sih yang terjadi pada motor Honda. Karena sudah termasuk agak lama nggak lihat-lihat apa saja sih penyakit yang terjadi pada motor Honda. Dan asli penulis kaget ya, kaget karena kok masalahnya banyak sekali ya. Masalah yang terjadi pada PCX yaitu soal rembes kulan, air radiator cepat habis, aki cepat habis,
apa maneh. Kalau lampu getar enggak, CVT nya kasar, geredek, macem-macem, getar parah. Itu masih ada terjadi di Vario 160. Tapi juga ada yang lain-lain seperti speedometer mati ya, matinya karena kena air, jadi motor itu makin sering dicuci makin berbahaya. Dan ya tentu juga karat dari rangkanya, karat dari tangki bensin. Sekarang harga motor rangka SF harganya jatuh, betul-betul jatuh. Walau sebenarnya yang patah itu kalau jeli terjadi bukan hanya di yang SAF saja, tapi yang non SAF juga. Tapi tentu yang non SAF karena rangkanya lebih tebal, ya lebih kuat. Cuma secara pencegahan terhadap karat rasanya sama saja. Dari spakbornya juga tetap panjang, cara pengecatan juga mestinya yang dalam tidak kena cat juga. Dan ya dari kasus-kasus yang patah rangkanya itu sama sih, bagian dalam rangkanya yang karat duluan. Barusan juga ada bro yang posting foto video ya di channelnya dia yang menunjukkan rangkanya karat pada motor Honda Vario 150 ya, Vario yang model lama. Ya lagi-lagi sumber airnya dari spakbor, patahnya juga ya hampir sama dengan yang lain di bagian yang berangka depan bawah, jadi penyakitnya sama. Dan penurunan kualitas juga merata ya, semua tipe, karena penulis juga menemukan ada Honda PCX 160 ya kalau nggak salah, yang ngomong tutup atau karetnya tangki itu gampang lepas. Dan ketika diperhatikan kelihatan bahwa itu rangkanya, itu tangkinya ternyata karatan ya, kelihatan di karetnya dan kelihatan juga di logam tutup tangkinya sudah karatan. PCX 160 itu karat di rangka juga sudah banyak ditemui di Honda DV 160 juga, beberapa share. Di PCX 160 juga ada yang sandar sampingnya karatan sampai patah. Sudah ada, jadi ya kasusnya kayaknya merata. Entah apakah kita bisa melihat ada perbaikan atau enggak dari Honda. Rasanya kalau enggak ada viral itu enggak akan dibenahi. Jadi mungkin di masa depan pun Honda secara rangka ya, anggap aja rangkanya sudah ada peningkatan. Dari sisi tangki bensinnya bisa aja masih tetap sama, yang model mudah karatan. Jadi ya penulis nggak akan terlalu tertarik dengan Honda, apalagi juga karena penanganan servisnya ya sudah kadung kacau balau ya. Karena yang namanya mekanik itu yang menghandle, yang menanggung pendidikannya, yang memastikan kualitasnya itu bukan dari Honda pusat, tapi dari dari dealernya ya. Nah kalau pendidikan mekanik nggak di handle Honda pusat, ya namanya kualitas ya bukan kualitas Honda pusat.
sudah tergantung sama dealer masing-masing. Kualitas sudah kadung turun, sudah banyak orang yang merasakan wah bautnya ketinggalan, turun dipasang bautnya hilang, masang bautnya terlalu kencang sehingga dol gitu ya. Banyak soal seperti itu. Jadi cerita-cerita bahwa setelah servis pertama kok jadi berantakan semua motornya, CVT-nya jadi gelodakan, jadi nggak enak ya. Mesin juga katanya habis dibongkar malah jadi macet-macetan, jadi penyakitan kayak gitu. Jadi kalau untuk penulis sendiri, daya tarik motor Honda itu turun sangat drastis dari banyak hal. Belum lagi kalau kita ngomong sulitnya klaim garansi, sulitnya spare part, karena beberapa spare part itu harus nunggu misal 1 bulan. Nah kalau bagiannya kritis ya, masa ya motor 1 bulan nggak dipakai, kan ya rugi toh. Tapi ya itu kenyataan yang terjadi. Menurut penulis, membungkam yang di Facebook itu ya bakal jadi apa ya, bakal jadi kayak adu cepet-cepet lah ya. Mungkin Honda bisa membungkam satu grup ini, tapi kan dia nggak akan bisa membungkam seluruh grup ya, karena pasti ada saja yang lolos kan. Nggak mungkin bisa semuanya terdiamkan ya. Tapi tetap penulis harapkan bahwa YouTube nggak bakal kena yang kayak begituan ya, nggak kena model sensor-sensoran atau lapor-laporan gitu ya. Harapannya seperti itu. Harapannya di YouTube bisa betul-betul murni ya, yang bagian petugas sensor YouTube-nya itu tidak terlalu tidak terlalu bias, jadi masih tetap lihat konten sesuai keadaan. Kalau kontennya berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetap diloloskan, nggak sampai disensor. Harapannya sih seperti itu. Terus ya untuk yang lain mungkin bisa juga bantu ya, bisa juga bantu ya grup-grup yang kena laporan itu. Untuk apa ya, apa caranya untuk bantu grup-grup yang kena laporan itu? Kalau di Facebook sih tradisinya ya buat grup baru, nggak memaksakan di grup yang lama. Penulis sendiri buat akun baru itu sering ya kena warning moro-moro di blok, padahal gak lapo-lapo. Postingannya ya normal, moro-moro dianggap nge-flag gitu ya. Yang di Facebook sekarang untuk aturan jenisnya sensornya sangat-sangat ketat ya. Oh iya, penulis tadi mau ngomong adanya upaya Honda untuk melakukan pelaporan sehingga grup-grup yang merugikan nama baik Honda jadi kena tutup semua. Itu menunjukkan kepanikan dari Honda lah ya. Jadi Hondanya sendiri rupanya sudah termasuk putus asa sampai menempuh jalan seperti itu. Kalau dulu sih zaman belum ada Facebook, belum rame Facebook, belum rame YouTube, itu dilakukan lewat blog, lewat blogger-blogger yang ada gitu ya. Blogger-blogger bisa mensensor dengan melakukan blog komentar-komentar. Dan penulis jumpai juga banyak ya, yang orang
sudah nggak bisa posting lagi, misalnya di IWB, di TMC Blog. Sudah banyak ya, penulis salah satunya. Penulis itu sulit sekali ya untuk posting di blogernya orang lain ya, gak iso tembus ya. Posting gini gak iso tembus, cuma beberapa aja yang tembus. IWB ya pastinya nggak bisa, TMC Blog ya pastinya nggak bisa. Entah ya metode blokirnya apa. Padahal komentar-komentar itu masih banyak ya, masih ada aja di blogernya kayak IWB atau TMC Blog. Tapi kalau dari secara jumlah sih ya bisa dibilang jauh sekali berkurang dari dulu. Karena di websitenya misalnya IWB itu, komentar di satu artikel itu bisa sampai ratusan, 300, 400 komen gitu. Kalau sekarang kok puluhan atau malah kurang ya, di bawah 10. Entah orang berpindah ke YouTube atau entahlah ya, penulis nggak tahu. Penulis sendiri juga sudah jarang nulis ya. Ya kadang juga nulis karena ya beberapa orang masih lebih suka tulisan. Karena kalau di YouTube itu ngentekno kuota. Jadi biasanya kalau di artikel ya penulis ngasih yang rangkuman-rangkuman. Ya sementara kalau di WordPress-nya sendiri nggak ada sensor-sensoran seperti itu. Ya moga-moga bisa terus. Dulu penulis pernah ke blokir, laporan ke adminnya WordPress, bisa kebuka kembali ya. Dulu keblokirnya karena penulis terlalu banyak menggunakan referensi. Karena ternyata menggunakan referensi itu termasuk apa ya? Termasuk dianggap menjahati search engine ya. Di zaman itu Google itu selalu ngasih ranking website-website yang isinya referensi. Dikira penulis model web seperti itu, padahal ya referensinya referensi real yang jelas-jelas ya relevan sekali dengan topiknya. Ya wis kok jadi bahas itu. Tapi wis keberadaan adanya usaha-usaha seperti itu menunjukkan bahwa pabrikan motor Honda itu jahat. Karena lebih memilih jalan seperti itu daripada memperbaiki rangka, memberi konsumen-konsumen harapan yang baik, terutama yang sebelum Honda mengeluarkan garansi 5 tahun ya. Nggak ada jaminan keselamatan untuk konsumen. Oleh karena itu ya sampai sekarang pun tetap konsumen milih jual motor Hondanya, dan itu bikin harga motor Honda jatuh. Dan namanya motor Honda bekas biasanya penyakitnya juga banyak ya. Jarang dengar yang penyakitnya sedikit. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.